Assalamualaikum, apa kabarnya teman-temanku semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Cuma seperempat tepung hasilnya jadi banyak, rasanya lembut dan creamy. Pertama kali gigit mayonya langsung lumer. Bisa dijadiin stok frozen atau ide jualan. Berhubung stok cemilan di rumah habis, terus hari ini saya juga lagi ada waktu senggang dan hari ini saya mau bikin risol mayo buat stok cemilan di rumah. Untuk resepnya nanti saya cantumkan di deskripsi ya teman-teman. Untuk racikan mayonya saya pakai racikan yang ekonomis aja. Kalau teman-teman punya racikan yang premium bisa dipakai ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak suka manis, pemakaian SKM bisa di skip ya teman-teman. Tapi kalau saya lebih suka pakai SKM karena nanti rasanya jauh lebih creamy. Dan setelah racikan mayo ini selesai diaduk, ini saya diamkan dulu di kulkas ya teman-teman. Biar nanti pas mau dipakai itu mayonya nggak mencair, jadi teksturnya agak mengental. Nah, untuk tepungnya saya mau timbang dulu sekitar 250 gram. Karena saya lagi malas ngeluarin mixer, jadi saya kocok manual aja ya teman-teman karena bikinnya juga cuman sedikit. Untuk seperempat tepung terigu saya pakai 1 butir telur. Setelah telurnya dikocok merata, lanjut dimasukin tepung terigu. Dan untuk pemakaian airnya saya pakai 600 ml. Dikocok sampai merata sampai nggak ada tepung yang bergerindil atau menggumpal. Biar rasa kulit risolnya nggak hambar, saya tambahin seperempat lada bubuk sama seperempat penyedap rasa. Lanjut saya kocok sampai halus. Nah, ini teksturnya kayak gini ya teman-teman. Ini adonannya mau saya resting dulu. Nah, ini tuh salah satu tips ya teman-teman biar kulit risolnya itu tetap lentur dan nggak mudah sobek. Mbak, di resting itu apaan sih? Di resting itu didiemin ya teman-teman alias dicuekin. Jadi sebelum dicetak itu adonannya kita diemin dulu sekitar 20 atau 30 menit. Tujuannya apa kalau di resting dulu? Jadi supaya adonan antara telur, air, dan tepung itu biar menyatu dulu ya teman-teman. Jadi nanti hasilnya kulit risol tetap lembut, lentur, dan gak mudah sobek. Terus pemakaian air dalam adonan pun harus disesuaikan ya teman-teman. Jangan terlalu kental juga adonannya, karena kalau terlalu kental, nanti pas dicetak ketebelan itu pas digulung risolnya juga bakalan pecah teman-teman. Itu pengalaman saya ya teman-teman. Barangkali di sini ada teman-teman yang udah pernah bikin risol atau ada juga teman-teman di sini yang jualan risol. Punya pengalaman apa aja sih selama perjalanan membuat risol atau dalam berjualan risol? Boleh ditulis di kolom komentar ya, kita sharing sama-sama. Sebelum saya gulung biasanya kulitnya saya diemin dulu ya teman-teman sampai dingin baru saya gulung biar nggak cepet basi. Nah, ini udah saya rapiin, udah dingin. Untuk isiannya saya pakai keju sama telur rebus terus ditambah mayo yang tadi udah saya bikin. Nah, ini teksturnya agak mengental ya teman-teman kalau udah ditaruh di kulkas. Untuk telurnya saya potong menjadi 6, terus kejunya saya potong kecil-kecil. Untuk perekatnya saya cuma pakai tepung terigu yang ditambah air sama sedikit garam biar nggak hambar. Karena ini buat stok cemilan di rumah, jadi ini mayonya saya ngisinya lumayan banyak ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman buat jualan nanti bisa disesuaikan dengan harganya aja. Bikin risol itu prosesnya lumayan lama ya teman-teman. Jadi memang kita harus sabar juga. Apalagi kalau teman-teman bikinnya dalam jumlah yang banyak. Bikin kulitnya sambil berdiri, belum mikirin bikin isiannya, ngerjain semuanya sendiri. Pinggang sama kaki pasti berasa banget ya teman-teman karena saya udah pernah ngerasain itu. Salut buat teman-teman yang jualan risol sampai berkilo-kilo, ngerjain semuanya sendiri, prepare sendiri. Kalian hebat, kalian luar biasa. Semoga dagangannya selalu laris, dilimpahkan rezekinya yang selalu berkah. Amin. Biar ukuran risolnya sama, saya masih pakai papan ukur kayak gini ya teman-teman. Kalau teman-teman udah biasa bikin, mungkin tanpa pakai papan ukur kayak gini udah bisa rapi. Kalau saya belum bisa teman-teman. Menuju menit kelima, udah pada absen belum nih teman-teman yang hadir di sini? Ayo absen dulu di kolom komentar, teman-teman dari kota mana aja sih? Terus ada nggak sih teman-teman di sini yang niatan jualan risol atau lagi nyari-nyari ide jualan apa sih yang bisa menghasilkan cuan dari rumah?
tanpa harus meninggalkan rumah dan tetap bisa ngurus rumah. Nah, risol ini bisa dijadiin ide jualan juga ya teman-teman, karena banyak peminatnya. Selain dijual mateng, risol ini juga bisa dijual frozen teman-teman. Kalau di tempat saya, risol itu biasanya selalu ada di setiap acara ya teman-teman. Dan dari seperempat tepung tadi menghasilkan 19 piece risol. Dan untuk tepung panirnya ini saya blender dulu ya teman-teman, karena biasanya kalau baru beli itu kan teksturnya agak kasar. Dan untuk pencelupnya saya pakai tepung terigu yang dicairkan dengan air. Teksturnya agak cair aja nggak apa-apa teman-teman, ditambahin sedikit penyedap biar nanti nggak hambar. Karena saya bikinnya cuma sedikit, jadi tepung panirnya saya tuang di mangkok aja teman-teman. Saya goyang-goyangin aja mangkoknya kayak gini-gini biar tepung panirnya menempelnya merata ke risol. Kalau teman-teman bikinnya banyak mungkin bisa dituang ke baskom ya tepung panirnya. Untuk tepung pencelupnya dibikin cair aja ya teman-teman, jangan terlalu kental, karena kalau terlalu kental nanti pas dipanir hasilnya kurang bagus. Ini risolnya gemoy-gemoy banget teman-teman, karena emang buat cemilan sendiri ya, jadi tadi isiannya saya banyakin. Kalau di tempat teman-teman udah ada belum sih yang jualan risol mayo kayak gini? Nah, terus dijual harga berapa nih risol mayo kayak gini? Buat teman-teman yang baru mau jualan atau baru mau mencoba bikin risol, silahkan dicoba resep dari saya teman-teman. Ukurannya cuma seperempat tepung aja. Karena kalau baru mau mulai itu kalau mau bikin banyak takut gagal gitu ya teman-teman. Jadi untuk ukuran seperempat kilo ini udah cocok buat teman-teman pemula yang mau bikin risol. Insya Allah dijamin resepnya anti gagal ya teman-teman. Buat teman-teman yang baru mau mulai jualan risol bisa pakai sistem PO dulu ya teman-teman. Biar tahu berapa jumlah orderan yang masuk, jadi teman-teman besok bisa ngatur waktu kapan mau memulai bikin adonannya. Kalau saya biasanya begitu teman-teman. Saya biasanya open PO dulu, baru yang ngelis saya catetin. Nah nanti kalau ada sisa pas kita bikin tinggal di-share lagi di grup jual beli gitu. Kalau di tempat saya itu ada grup jual beli teman-teman, jadi memudahkan ibu-ibu yang mau berjualan. Nah ini alhamdulillah semua udah selesai dipanir, mau saya masukin box. Ini saya mau coba goreng 3 biji teman-teman, dan tips menggoreng risol itu usahakan minyaknya harus benar-benar panas ya teman-teman, dan jangan dibolak-balik, cukup sekali balik aja, kalau udah kering tinggal diangkat. Untuk tepung yang rontok di penggorengan jangan lupa disaring, jadi nanti kalau pas mau goreng risol lagi, risolnya hasilnya tetap cantik, begitu teman-teman. Masya Allah ini masih ngebul banget pas saya coba belah, ya ampun ternyata mayonya benar-benar langsung lumer di tangan. Ini enak banget teman-teman, kalian wajib coba resepnya. Terima kasih sudah menonton video saya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum.